Untuk selanjutnya kita ke acara inti, yaitu tabligh akbar atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ali Hasan yang dari Palestina. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uuts rahmatan lil 'alamin nabiyina wa habibi qulubina wa qurrati 'uyunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Palestina, maka kita berbicara tentang akidah umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat menghadap salat ke Masjidil Aqsa selama 2 tahun. Maka kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Maka sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim akan menjadi mulia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami memberkahinya untuk umat Islam di seluruh dunia. Jadi Masjidil Aqsa diberkahi bukan hanya untuk masyarakat Palestina, tetapi Masjidil Aqsa diberkahi untuk umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang disebut dengan Masjidil Aqsa atau tanah yang diberkahi, yaitu tanah Palestina. Maka Masjidil Aqsa bukan milik Palestina saja, tapi milik umat Islam di seluruh dunia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibn Khattab pernah membebaskan Masjidil Aqsa, dan ketika Masjidil Aqsa dibebaskan pada Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab berangkat sendiri untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Kemudian ada pahlawan yang kita kenal namanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi dia bukan orang Palestina, dia pahlawan Muslim, tapi bukan orang Palestina, bahkan bukan orang Arab. Jadi bahasanya seperti kita di Indonesia, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi kita umat Islam. Maka dia menyiapkan pasukan atau tentara dari para penghafal Al-Quran. Lalu dia berangkat membawa pasukan tentara dari Ahlul Quran. Kemudian dia membebaskan Masjidil Aqsa. Maka itu harapan kita saat ini, karena umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Harapan kita yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah Indonesia. Takbir, takbir. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sempat tadi saya chat dengan saudara-saudara saya yang masih tinggal di Gaza, yang masih di Palestina, yang masih dizalimi oleh Zionis. Saya menyampaikan bahwa, bahkan tadi saya kirim foto tentang acara ini. Saya sampaikan bahwa kami di ujung
Indonesia atau di ujung Pulau Jawa masih memperhatikan Palestina. Maka ini tanda bahwa Palestina insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan merdeka. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, nanti Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di Masjidil Aqsa setelah kita membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis. Penjajahan Zionis ini atau orang Yahudi ini, dia bukan menyerang umat Islam di Gaza saja, tetapi tujuan utama mereka, target utama mereka menguasai seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka kalau Palestina merdeka, umat Islam di seluruh dunia akan merdeka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabiyah, dan kita tutup dengan kisah ini. Sahabiyah yang bernama Maimunah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Berilah kami fatwa atau informasi tentang Palestina atau Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ardul mahsyari wal mansyar." Tempat di mana kita berkumpul di hari kiamat itu padang mahsyar ada di Masjidil Aqsa. Ituhu fasallu fihi. Datangilah Masjidil Aqsa dan laksanakanlah salat di sana. Karena satu kali salat di Masjidil Aqsa sama seperti 1000 kali salat di tempat lain. Kemudian Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mampu berangkat dan melaksanakan salat di sana di Masjidil Aqsa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fahdu lahu zaitan yusraju fi qanadilih." Maka kirimlah minyak untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Ini tanda bahwa kami sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk membantu Palestina. Kita masing-masing punya kemampuan. Ada yang mampu mendoakan Palestina setiap salat. Coba bayangkan kalau kita setiap sujud, setiap salat kita berdoa kepada Palestina. Kalau di antara kita ada yang mampu menyebarkan berita di Facebook atau di sosial media tentang Palestina, ini salah satu jihad, salah satu ikhtiar kita terhadap Palestina. Fa inna man fa'ala dzalika fa ka'annama atah. Barang siapa yang melakukan seperti ini, dia mendoakan Palestina, dia membantu Palestina, dia menyebarkan berita Palestina, maka seakan-akan kami sudah melaksanakan salat dan mendapatkan pahala 1000 kali salat di tempat lain. Sekali lagi, mudah-mudahan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita hari ini, nanti Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang dekat, karena ada inna nasrallahi qarib, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Dan kami, saudara-saudara kami juga di Gaza sudah merasa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka hampir 1 tahun diserang oleh Zionis, setiap hari ratusan syuhada yang meninggal di Gaza. Sampai saat ini ada 40.000 orang syahid di Gaza. Tapi warga Gaza masih kuat, masih bertahan karena ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pergi dulu ya. Syekh mau bagiin hadiah, ada yang mau hadiah? Tunjuk tangan yang mau hadiah. Hah? Ada satu pertanyaan nih ya. Sambung ayat. Siapa yang sih jadi penghafal Al-Quran? Ada. Hari ini tadi ada tahlilannya sedikit ya, istighosah ya Bu ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa yukallimuna aydihim. Masya Allah, benar ya sih? Ya, satu lagi. Kalau ada yang tahu akan dikasih sound ya. Satunya benar.
Tadi udah sebutkan ayatnya. Ayat apa, Bu? Yasin. Ayat ke? Jangan buka handphone. Nggak ada yang tahu kan? Ada yang salah. Yang terakhir pertanyaannya, artinya. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kalau setiap ibu malam Jumat baca Yasin, betul? Harus tahu juga artinya, Bu, ya. Pada hari ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, ya. Dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Dan kaki-kaki mereka juga akan berbicara. Kemana mereka akan melangkah? Bima kanu, dan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Ibu-ibu di mana hari ini? Sudah beramal belum? Mana yang sudah beramal? Untuk Palestina, dari 1000 orang masih sedikit, ya Bu. Ibu, sedekah itu adalah bukti dari keimanan, ya. Seorang mukminin tadi sampaikan oleh Syekh, ya, tausiahnya bagus sekali. Masalul mukminin kal jazadil wahid. Artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu, ya, bagaikan satu anggota tubuh yang tak terpisahkan, Bu, ya. Jadi mereka yang di Gaza sekarang, Bu, ada bayi-bayi tanpa kepala, ya. Ada nenek-nenek lagi tidur digigit anjing, Bu, dilepas. Ada ibu-ibu punya anak empatnya syahid, bayangin, Bu. Tapi mereka berkata apa? Qulil hamdulillah, ya. Mereka mengatakan bahwa alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah ambil anak-anakku semua. Aku bahagia karena mereka akan menjadi para penghuni surga. Tidak ada batasan, Bu. Orang-orang Gaza itu sekarang tidak ada batasan antara dia dengan rohnya. Kenapa? Yang membatasi adalah kematian. Dan ketika mereka telah wafat, telah menjadi syuhada, ya, mereka akan bersaksi bahwa hari ini banyak dari ibu-ibu semua telah menyisihkan rezekinya. Jadi, Bu, mana yang ingin menyisihkan rezekinya yang belum? Ayo, Bu, silakan. Ini mana tim takaful amanah nih? Silakan boleh di sini. Yang belum nih, ini ada kotak-kotak yang berseliweran sini, ya, silakan, Bu. Ini sore hari terakhir, ya. Setiap amal ibadah, ibu ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, ibu anaknya ingin menjadi seorang dokter yang bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Ibu anaknya yang tadinya punya banyak penyakit ingin sembuh, ya, Bu. Salah satunya bertawasul terhadap amal soleh, ya. Maka hari ini, ya, mari, Bu, kita bersedekah, Bu, ya. Ini kesempatan yang sangat langka. Nanti ibu-ibu bersedekah bisa berfoto bareng dengan Syekh. Mau, Bu? Ayo bersedekah, Bu. Ayo sisihkan. Jangan kita menahan-nahan apa yang kita miliki, ya. Karena ada hak-hak saudara kita yang sangat membutuhkan di sana, Bu. Tahu gak, Bu, pahala memberi makan, Bu? Awit amun fi yaumin zi masgobah, yaitu memberi makan di hari-hari yang sangat kelaparan, Bu. Di sana mereka kadang seminggu nggak makan, mereka makan rumput, ya. Mereka mengais-ngais makanan yang jatuh ke pasir, Bu. Bayangin, tidak ada yang lebih susah dari saudara-saudara kita di sana. Saat ini mereka sangat membutuhkan pertolongan.